malah nambahin masalah yang sebelumnya tuh udah ada. Iya, sebenarnya banget sih. Dan menurut gue yang paling penting dari semua ini adalah akar permasalahannya itu tuh sama sekali nggak disentuh gitu loh. AHY juga mengarahkan fokusnya ke perbaikan sistem transportasi, bukan menyeluruh, bukan ke soal siapa yang duduk di mana. Dan Kabasarnas Maijen M. Syafi'i juga bilang kalau ketika dia sampai di lokasi, dia tuh bilang kalau yang dia evakuasi tuh seluruhnya perempuan. Salah satu alasan kenapa si gerbong perempuan ini ditaruh di paling ujung itu karena Welcome to Noise and Sense Podcast. Halo The Thinkers. Di sini ada gue Intan alias Ica. Dan di sini ada gue Reva alias Aca. Akhirnya Intan, setelah kita nunggu lama banget, akhirnya nih podcast perdana kita tayang juga. Asli Ca, seneng banget. Aku juga gak nyangka gitu, oh kita di titik ini gitu kan. Mungkin The Thinkers di rumah pada bingung kali ya, kenapanya ini dua orang tiba-tiba buat podcast. Mau bahas apa sih di podcastnya? Nah, di podcast kita kali ini kita bakalan membahas isu yang lagi ramai di publik, mulai dari fenomena sosial, opini publik, sampai ke hal yang lagi viral tapi belum sempat dibahas secara selesai. Nah, kita tuh nggak cuma ikut rame-ramenya aja teman-teman. Kita di sini nggak cuma FOMO aja, tapi kita di sini juga bakalan ngebahas sebuah isu itu tuh dari sudut pandang yang jauh lebih perspektif, sudut pandang yang jauh lebih mendalam, lebih kritis, dan juga lebih kontekstual. Banyak banget Cak, karena kan sekarang tuh rasanya semua orang tuh dapat dengan mudah untuk mengeluarkan opininya gitu ya kan. Isi sosial media penuh debat, semua orang bisa mengeluarkan suara, semua orang bisa bereaksi. Iya, tapi kan semua orang tuh nggak ngerti gitu loh. Mereka tuh nggak berhenti dan ngerti sama apa sih yang sebenarnya lagi dibahas sama orang-orang ini. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sosial media ini gitu. Dan dari situlah teman-teman nama Noise and Sense ini lahir. Yes, that's the point ya. Noise itu ibaratnya ramainya suara opini publik, emosi dan chaos yang sering muncul di media sosial. Sedangkan sense adalah usaha kita atau upaya kita untuk ngebantu teman-teman sekalian paham nih sama apa sih arti dari suara-suara ini, apa sih akar dari masalah ini tuh apa gitu. Nah, lewat podcast ini kita nggak cuman mau jadi bagian dari noise-nya aja, tapi kita juga mau ngebantu teman-teman semua untuk make sense of all of it. Ya, gitu. Okay, so welcome to Noise and Sense Podcast. Hear the noise, find the sense. Oke, Ca. Gimana nih? Sebelumnya aku mau tanya dulu dong kabarnya. Sehat kan ya, Ca? Sehat, Sehat lah ya. alhamdulillah sehat. Untuk mengawali podcast kita yang perdana ini, Yes. alhamdulillah sehat lah ya. Sehat. Oke, sebelumnya mungkin aku mau tanya dulu deh ke kamu. Kamu pernah gak sih naik TRL malam-malam capek abis aktivitas seharian, terus duduk di pojok gerbang sambil bersandar, sambil dengerin musik gitu kan? Pasti rasanya aman-aman aja kan? Biasa aja gak sih? Iyalah, pasti ngerasa biasa aja gue, pasti ngerasa aman aja. Dan gue juga yakin sih itu juga pasti yang dirasain sama ratusan penumpang di KRL Stasiun Bekasi Timur waktu Senin malam 27 April 2026 kemarin. Tapi sayangnya seperti yang kita tahu ya, rasa aman itu nggak bisa membersamai teman-teman penumpang kita sampai akhir tujuan, karena tiba-tiba tanpa ada aba-aba, tanpa ada peringatan apa-apa, ada kereta yang ngehantam mereka kencang banget dari belakang. Dan itu tuh yang dihantam mereka tuh gerbong yang paling ujung, yang mana gerbong paling ujung tuh gerbong khusus wanita, Ca. Ya Allah, sedih gitu loh dengernya. Iya, Tapi dari tragedi itu muncul satu usulan yang langsung bikin boom, heboh gitu media sosial. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas, bukan cuman gerbongnya aja, tapi kita bakalan bahas bagaimana cara masyarakat merespon sebuah bencana. Oke, kita mulai dulu kali ya. Kita mulai faktanya dulu, biar kita nggak debat tanpa paham kronologinya dulu. Jadi gini, tragedi ini nggak ujuk-ujuk langsung jadi begitu aja. Tragedi ini berawal dari taksi listrik Green SM yang mogok di perlintasan sebidang JPL 85 kawasan Bulakapal. Taksi ini terus ditabrak dan dihantam sama KRL.
Nah, akibat dari insiden pertama ini, ada KRL lain yang akhirnya terpaksa untuk berhenti di stasiun Bekasi Timur. Dan kebetulan dia berhenti di jalur yang sama dengan lintasan kereta api Argo Bromo Anggrek yang lagi melaju dari arah Jakarta dengan kecepatan 110 km per jam. Dan yang bikin makin ngeri tuh, kereta api Argo Bromo Anggrek nih nggak sempat berhenti, teman-teman. Jadi ketika insiden itu terjadi, dia nggak sempat berhenti dan nabrak KRL stasiun Bekasi Timur yang tadi lagi diem di sana. Dan yang mereka tabrak yaitu gerbong belakang, gerbong khusus wanita yang akhirnya tuh ngebuat banyak korban berjatuhan. Nah itu juga, dan hasilnya dari berita yang gue baca tuh ada sekitar 16 orang meninggal dunia, 91 orang luka-luka, dan Kabasarnas Maijen M. Syafi'i juga bilang kalau ketika dia sampai di lokasi, dia tuh bilang kalau yang dia evakuasi tuh seluruhnya perempuan. Tapi sedangkan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri tidak memakan korban ya, Ca. Yes, nah dari fakta itu muncullah satu usulan yang langsung bikin ribut satu Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Heri Fauzi setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi ngomong kayak gini. Intinya jadi gini, gerbong depan dan belakang tuh diisi laki-laki dan gerbong tengah itu diisi wanita. Nah itu tuh statement itu yang akhirnya bikin sosial media itu chaos, teman-teman. Karena ya orang nangkepnya tuh kayak laki-laki ditaruh di ujung dan ditaruh di depan tuh biar nanti kalau misalnya ada tragedi lagi yang kehantem tuh laki-laki bukan perempuan. Padahal kan kita selama ini sebagai seorang perempuan pun selalu menyuarakan yang namanya kesetaraan gender ya teman-teman. Kita selalu menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan gender. Dan kesetaraan gender itu tuh bukan berarti menukar satu nyawa dengan satu nyawa yang lain. Benar banget. Nah, tapi pemerintah ini nggak kompak untuk menyetujui usulan ini gitu loh. Menteri Koordinator Infrastruktur AHY bilang yang hal beda nih dari Menteri PPPPA. Beliau dengan tegas menjelaskan bahwasannya yang jelas laki-laki dan wanita itu sama aja, gak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. AHY juga mengarahkan fokusnya ke perbaikan sistem transportasi, bukan ke soal siapa yang duduk di mana. Nah, Dirut KAI Bobi Rashidin tuh juga bilang kalau ada loh alasan kenapa sih gerbong khusus wanita ini ditaruh di paling ujung. Sebenarnya tuh ada 3 alasan. Iya, karena kan seperti yang kita tahu, sering banget yang terjadi tuh namanya pelecehan seksual di transportasi publik, apalagi kereta. Nah, salah satu alasan kenapa sih gerbong perempuan ini ditaruh di paling ujung itu karena untuk mencegah perilaku tidak senonoh itu, teman-teman, untuk mencegah pelecehan seksual itu. Terus juga alasan yang kedua itu untuk memudahkan akses kepada para ibu, para lansia, juga pada para ibu hamil agar mereka lebih cepat mengakses gerbong yang ada di ujung. Karena kan kalau misalnya ke tengah atau ke depan tuh harus jalan lagi, lama lagi. Panjang ya perjalanannya. Iya, benar banget. Terus itu, dan alasan yang ketiga tuh karena gerbong ujung ini adalah gerbong yang paling dekat dengan petugas keamanan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung lapor tuh ke petugas keamanan. Yes, tapi nih, Cak, dari sudut pandang akademis dan keahlian para pakar justru punya pandangan yang lebih tajam nih soal ini. Kenapa kayak gitu? Psikolog forensik Reza Indarjani Amril bilang tegas bahwasannya usulan Menteri PPPA ini tuh absurd loh. Kenapa ya kayak gitu kan? Ya karena dalam kecelakaan dengan benturan yang sekeras ini tuh insting manusia itu tuh nggak cukup gitu buat melawan fisika gitu, melawan hukum fisika gitu kan. Dia bilang seolah menteri ini ingin mengatakan ketika terjadi tabrakan kereta, jumlah korban perempuan itu harus dikurangi dan penumpang laki-laki juga patut menjadi korban dengan jumlah yang sama, yang adil gitu dengan wanita gitu. Nah, ini nih yang bikin orang-orang termasuk perempuan tuh juga nggak setuju sama statement ini. Karena ya kesetaraan gender kan bukan berarti menukar satu nyawa dengan satu lain kan. Juga kesetaraan gender tuh bukan tentang siapa yang jadi korban. Menurut gue juga ini tuh bukan jadi solusi, tapi malah nambahin masalah yang sebelumnya tuh udah ada. Iya, benar banget sih. Dan menurut gue yang paling penting dari semua ini adalah akar permasalahannya itu tuh sama sekali nggak disentuh gitu loh. Kenapa kayak gitu? Kecelakaan ini tuh terjadi bukan tentang gerbong perempuan ada di ujung loh, Cak, tapi karena ada dugaan pelanggaran sinyal merah loh, kegagalan sistem komunikasi antar kereta dan perlintasan sebidang yang nggak dijaga dengan benar.
Ex-FP Corporate Communication KAI juga Johnny Martinus menyebutkan beberapa kemungkinan dari remblong sampai prosedur yang dilanggar. Nah, kalau misalnya kita cuman sibuk ngebahasin gerbong-gerbong aja, sementara hal-hal krusial yang kayak tadi Ica bilang malah nggak dibahas Yes, benar. lebih lanjut, itu tuh ya udah kita tuh cuman bakalan ngebiarin tragedi selanjutnya untuk terjadi lagi aja. Karena bakal terulang begitu lagi kan. Bener. Kalau akan itu nggak diselesaikan. Nah, padahal nih ya ada satu hal yang menarik sih menurut gue. Di Brazil, Mesir, sama di India tuh gerbong wanita tuh nggak di ujung tahu. Dan bahkan ada loh yang ngasih usulan tentang inovasi dari Jepang yang Yes. bilang kalau di Jepang tuh gerbong khusus wanita tuh nggak harus selalu ada di ujung. Jadi itu tuh kayak nyesuaiin sama situasi dan kondisi. Jadi kayak menyesuaikan dengan jam sibuk juga. Jadi itu nggak harus selalu ada di ujung. Jadi kayak menurut gue sebenarnya bisa aja kita ngebahas tentang si gerbong ini, tentang perpindahan si gerbong ini. Tapi ya itu harus dengan kajian yang udah matang, kajian yang udah terstruktur gitu. Yes, bener banget sih. Jadi jangan langsung ikut-ikut negara lain gitu kan, mengikuti sistemnya, tapi kita belum membahas secara lebih detailnya dengan pakar-pakarnya gitu kan. Jadi harus memang dikaji lagi nggak sih lebih mendalam bener gitu kan. banget. Oke, mungkin gue bakalan masuk ke sesi Q&A kali ya. Ya, Karena oke, tadi oke, udah oke, cukup oke. paham nih kronologinya. Jadi kita udah Yes. bisa mulai debat kali ya tentang kronologi Bener ini gitu banget. kan. Gue mau mulai nih. Sebenarnya tuh kan yang bikin gue bertanya-tanya adalah 16 orang meninggal dan seluruhnya adalah wanita. Tapi yang paling ramai diperdebatkan di publik itu justru soal posisi gerbang yang ada di belakang. Bukan tentang sistem sinyal yang gagal. Bukan tentang perlintasan liar yang masih dibiarkan. Menurut lo nih, Ca, kenapa kita sebagai publik lebih gampang teriak soal hal yang kelihatan dibanding ngulik akar masalahnya yang lebih dalam? Jujur menurut gue sendiri sih ya, kayaknya gue juga tahu deh kenapa orang-orang tuh jauh lebih apa ya, kayak jauh lebih Ngebahas tentang si itunya, si gerbongnya tuh karena gerbong ini tuh ada gitu. Gerbong ini konkret dan bisa kita lihat. Terus juga lebih gampang untuk mancing emosi orang lain, apalagi Yes. tentang gender itu kan, Ca. Terus juga kalau misalnya kayak sistem sinyal error atau human error masinis, itu kan ini ya abstrak ya, dia nggak bisa dilihat gitu. Jadi kayak orang-orang tuh juga kadang tuh nggak peduli Iya, dengan orang awam hal-hal juga kayak gitu. nggak paham Iya, gitu orang kan. awam juga nggak paham, juga bingung kan untuk ngebahasnya. Dan hal-hal kayak gitu tuh butuh investigasi yang jauh lebih panjang. Nah, sama biasanya kan netizen tuh suka banget nyari yang namanya apa, drama. Yes. Kalau misalnya human error masinis, terus juga kayak sistem sinyal yang yang nggak gagal, yang gagal tuh nggak bisa didramatisasiin, Yes, nggak benar. ada yang bisa micu emosi kita. Nah, Yes, sedangkan yes. kan netizen tuh suka banget yang micu-micu emosi gitu. Makanya menurut gua kenapa sih yang selama ini dibahas tuh selalu gerbong-gerbong dan gender itu terus sih. Yes, tapi menurut gua itu berbahaya gak sih? Karena kalau misalnya energi publik itu udah habis untuk ngebahas gerbong, tekanan buat investigasi yang beneran tuh jadi lemah gitu loh, Ca. Bener banget. Dan ujungnya nih, 2 minggu lagi udah lupa, 2 minggu lagi udah ketutup sama yang lain-lainnya. Sementara akar masalahnya tuh kita nggak kita selesain gitu loh. Nah iya, itu tuh yang menurut gua sering banget kejadian di Indonesia. Iya, Nih iya, ya, dari yang gua tangkep, tiap ada tragedi gede di Indonesia, pasti polanya tuh selalu sama. Iya. Pasti kayak awal dibahas, terus dibahas, nanti 3 minggu kemudian udah lupa. Iya. Masih nanti nggak selesai akar masalahnya kan. jadi akar masalahnya tuh nggak selesai. Nah itu tuh yang menurut gua kayak apa ya, yang gak seharusnya tuh nggak kayak gitu kan. Dan mana di sini tuh karena isu gendernya juga sih, dan karena isu gender ini juga lebih gampang aja kayak mancing emosi. Dan apa ya, menurut gue kayak hal-hal kayak gini tuh seharusnya nggak selalu diperdebatin sama masyarakat. Karena banyak hal-hal lebih krusial yang bisa dibahas gitu daripada permasalahan ini. Terus menurut lo sendiri, usulan dari Menteri PPPA itu ini nggak make sense nggak menurut lo? Oke, mungkin gue akan membahas tentang gue sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung ya, dengan dosen-dosen yang keren ini. Yes, Gue akan bahas gini. yes. Menurut gue dua-duanya bisa bener aja sih.
tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dari sisi niat ini sih ya, gue percaya niatnya tuh baik sebenarnya. Dia baru aja ngelihat korban perempuan tuh berjejeran di rumah sakit. Dan tentunya sebagai Menteri Perlindungan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, refleks pertamanya ya itu melindungi perempuan. Itu adalah manusiawi. Tapi nih ya, tapi dari sisi komunikasi publik ini tuh kurang tepat aja penyampaiannya menurut gue, karena pernyataan ini disampaikan di depan media tanpa kajian teknis, tanpa koordinasi Kemenhub atau KAI dulu. Dan hasilnya apa? Narasinya langsung booming, langsung lari ke arahnya laki-laki yang ditumbalkan. Iya, Ya padahal mungkin maksudnya Ibu Menteri nggak sama sekali gitu loh tujuannya, tapi terlanjur ke bawah arus. Nah, pejabat publik juga harusnya ekstra hati-hati loh untuk menyampaikan sebuah statement ke publik, karena kan apalagi di TikTok gitu kan suka banget muncul klip-klip potongan padahal yang selanjutnya tuh belum kebahas gitu Iya, kan. Jadi munculnya miskomunikasi Iya, aja bener gitu. banget. Apalagi situasinya masih panas kan. Benar. Dan ini tuh sebenarnya berkaitan tahu sama komunikasi krisis yang kita pelajarin di ilmu komunikasi. Kalau ternyata timing, framing sama channel itu tuh berpengaruh banget dalam pesan yang kita terima selama sehari-hari. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang bikin gue nggak nyaman sih. Tapi harus banget kita bahas di sini. Kenapa kayak gitu? Kayak gini. Kalau logikanya laki-laki itu ditaruh di ujung supaya kalau misalnya nabrak korbannya bakalan lebih sedikit karena dibilangnya laki-laki itu lebih kuat. Itu artinya secara sadar kita menjadikan satu gender sebagai tameng untuk gender yang lain gak sih? Menurut lo nih ya, Ca, ini bisa dibenarkan gak sih? Gak bisa lah. Kenapa tuh? Bahkan psikolog forensik Andriza Indragiri Amril pun bilang gitu kan, kalau manusia tuh nggak bisa melawan hukum fisika gitu loh. Kayak ini kan kita kan bukan Superman ya, kita bukan Iron Man. Laki-laki juga begitu, mereka kan bukan Superman, bukan Iron Man yang dianugerahi sama kekuatan super gitu loh. Nggak akan ada satupun manusia yang bisa nahan beban besi 200 ton. Iya. Nggak mungkin. Jadi kayak menurut gue nggak bisa sih, itu nggak bisa dibenerin sama sekali. Jadi menurut lo laki-laki tahan benturan yang keras itu nggak valid ya, Ca? Nggak ya? valid. Nggak valid ya. Apalagi dalam konteks apapun ya menurut gue, nggak cuman konteks kereta aja. Apalagi kalau kecelakaan, karena kan kecelakaan kan bukan sesuatu hal yang bisa kita prediksi kan. Iya, benar banget, Ca. Terus juga nggak semua orang tuh bisa tahu gitu loh, nanti kecelakaan nih gue harus gini, nggak gitu kan. Laki-laki kan juga gitu maksudnya. Dan menurut gue kayak logika aja sih, nggak akan mungkin ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa nahan beban 200 ton. Kayak kita pun nggak akan bisa, mau cewek mau cowok tuh nggak akan ada yang bisa nahan, teman-teman. Terus itu tuh, dan bahkan juga perempuan tuh banyak banget yang nggak setuju juga ya dengan usulan Ibu Menteri ini kan. Iya. Gitu. Dan sebenarnya itu menunjukkan juga loh bahwasannya tuh publik, khususnya perempuan gitu ya, udah cukup matang, udah untuk nggak sekedar mau dilindungi aja, Bener tapi banget. mau sistem yang adil buat siapapun dan apapun gendernya. iya, ironisnya bahkan memang banyak banget perempuan yang nggak setuju nih sama statement Ibu Menteri itu. Karena ya kita pun sebagai perempuan nggak mau nyawa kita ditukar sama nyawa orang lain, teman-teman. dong. Karena itu nggak benar, ya kan, Ca? Iya benar. Dan ini sih yang menurut gue yang paling dikhawatirin. Karena kalau misalnya gerbong wanita itu ada di tengah, itu artinya kan penumpang laki-laki ada di depan dan juga di belakang kan ya. Akses juga jadi lebih sulit dikontrol, dan petugas keamanan juga semakin sulit gitu untuk memantau gerbong ujung, yang jadinya kerjanya harus lebih keras juga dong petugas keamanannya kan. Benar banget. Tapi ya, Ca, ngomong-ngomong juga gimana ya, sedih juga sih sebenarnya kayak gini. Jadi muncul banyak persepsi dan jadi rame ya kan di sosial media. Belum lagi soal aksesibilitas kan, Ca. Salah satu alasan gerbong wanita ada di ujung kan juga ya itu yang tadi kata Dirut KAI Bobi Rashidin juga kan, untuk mencegah adanya pelecehan seksual, untuk memudahkan ibu hamil, lansia, dan juga agar kalau misalnya terjadi apa-apa mereka bisa langsung ngomong nih ke petugas. Iya. Menurut gue kalau dipindah tuh justru mereka yang bakalan paling kena sama dampaknya.
Oke nih, tapi di sisi lain ada argumen yang valid nih, menyatakan bahwasannya di Brasil, Mesir, dan India gerbong perempuan tuh nggak selalu di ujung loh, Ca. Dan sistem itu tetap berjalan aja. Yes. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, tapi butuh perencanaan yang jelas, yang serius, yang detail. Bukan keputusan reaktif 3 hari setelah kecelakaan. Iya, intinya sih menurut gue kalau emang pengen berubah ya berubah, tapi ya itu ya harus dengan persiapan yang matang, kajian yang lebih terstruktur, dan keamanan yang udah bener gitu, udah siap untuk mengamani udah gitu. matang ya. Iya, bener banget. Nah, mungkin gue mau tutup Q&A ini dengan pertanyaan yang menurut gue paling fundamental kali ya dari semuanya. Oke. Siap ya? Oke. Siap ya kita bahas ini. Insiden ini kan berawal dari taksi mogok ya kan, yang berada di perlintasan sebidang yang nggak dijaga. Nah, ini bukan pertama kalinya loh terjadi di Indonesia. Sebagai pengguna transportasi publik tentunya, sudah sejauh mana sih sadar kita hak atas keselamatan dan seberapa vokal kita untuk menuntutnya? Menurut gue sendiri ya, sebagai seseorang yang sama ini emang udah berkali-kali juga ngeliat tragedi di Indonesia, banyak banget tragedi di Indonesia yang udah tenggelam gitu aja kan. Tapi yang kali ini pun gue pun sebenarnya mulai vokal tuh ketika ketika beritanya naik gitu kan. Ketika gue tahu kalau ternyata yang jadi korban tuh perempuan semua. Kita mulai menyuarakan hal itu. Kita sering banget menyuarakan hal itu. Itu waktu itu lama banget ya nyuarainnya, kayak ada berminggu-minggu gitu. Sampai akhirnya ya kalau misalnya kita lihat sekarang bahkan beritanya udah tenggelam, udah nggak ada lagi satupun orang yang ngebahas berita itu. Iya benar. Dan itu tuh menurut gue siklus yang harus diputus gitu loh. Bukan cuman soal ceritanya aja, tapi cara kita bagaimana bisa melihat isu publik ini secara keseluruhan gitu. Bener banget. Karena kalau kita cuman rame di momen yang lagi panas terus lupa, itu tuh bukan bentuk kepedulian teman-teman. Itu tuh cuman bentuk tontonan aja. Dan menurut gue juga untuk vokal tentang hal-hal yang happening di Indonesia tuh nggak selalu harus ikut turun demo ke jalan kok. Kita bisa juga sharing di media sosial tentang hal-hal yang terjadi, tentang tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia. Dan kita tuh bisa mulai dari hal-hal kecil juga, kayak baca berita, baca laporan-laporan yang keluar, terus juga kita bisa share informasi yang emang berbobot gitu. Dan bukan cuman outreach musiman yang bakalan kelar dalam beberapa minggu aja. Yes, karena 16 orang sudah pergi dan cara kita menghargainya adalah dengan memastikan tragedi ini tidak akan terjadi lagi. Dan bukan cuman menjadi trending topik 1 minggu aja. Bener banget Ca. Oke Ca, tadi kita udah bahas banyak banget nih Q&A yang kita selesaikan gitu kan bener ya. banget. Khususnya anak komunikasi ya kan, komunikasi ini. Dan dari tragedi Bekasi Timur ini tuh jadi kita bisa banyak belajar nih. Salah satunya adalah bagaimana cara kita mendiskusikan sebuah bencana itu mencerminkan seberapa matang kita sebagai masyarakat. Sebenarnya tuh nggak apa-apa guys ngebahas tentang gerbong, boleh kok. Tapi kalau misalnya itu terus yang dibahas, itu mulu yang dibahas, sementara hal-hal masalah krusial yang lain kayak sinyal gagal atau perlintasan liar itu dibiarin gitu aja dan gak diusut tuntas, sebenarnya tuh kita kayak lagi nyaris sebenarnya kita tuh kayak lagi sibuk sama solusi yang gampang doang tahu, tapi kita nggak nyelesain masalah yang sebenarnya terjadi. Yes. Keselamatan transportasi publik bukan tentang siapa yang duduk di mana, tapi tentang apakah negara sudah beneran serius untuk membangun sistem yang gak membunuh warganya. That's a wrap for today guys. Semoga obrolan kita hari ini tuh nggak cuma nemenin kalian di perjalanan aja, tapi juga bisa jadi pikiran kalian, dan juga semoga pesan yang ingin kita sampaikan tuh tersampaikan. Dan bisa paham juga ya. Benar banget. Lebih jelas dan detailnya ya. Yes, benar banget. Yes. Oke, kalau gitu gue Reva alias Aca dan gue Intan alias Ica. Yuk, kita tutup. Oke. Thank you the thinkers. See you next time.